pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau kita mendengar atau mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita, justru itu menjadi pendorong supaya kita naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi ada orang yang selalu menanggapi negatif ketika dia mengalami sesuatu yang kurang nyaman atau bahkan diterpa badai, maka dia bilang, kok begini ya, ikut Tuhan? Maka dia pun mundur. Itulah yang kita dengar sebentar lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang akan mendengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini dan beri kepekaan dalam hati kami supaya kami tidak pernah berpikir untuk mundur, tapi kami akan semakin teguh mengikut Tuhan. Karena kami tahu kalau kami lewat dalam pencobaan, lewat masalah, kami naik semakin tinggi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 66. Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Amin. Saudara sekalian, kok banyak murid yang mengundurkan diri? Tapi kalau kita baca terus, 12 murid mereka bilang, kami tidak mau mundur. Kami sudah mengikut Tuhan dan kami tahu bahwa ujung jalan kami sudah dijamin oleh Tuhan. Apa yang membuat mereka berkata demikian? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mau ikut Dia, mereka harus makan dagingnya dan minum darahnya. Padahal Yesus mengatakan itu sebagai sesuatu yang kiasan atau perumpamaan untuk para murid. Sudah tahu? Kok kalau begitu murid yang mana? Murid yang 70 orang. Saya mau ajak kita supaya saudara mengerti dasar firman Tuhannya. Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi tadi katanya banyak murid, itu artinya setidak-tidaknya 13 orang mundur. Tetapi kabar baiknya saudara sekalian, saya ingin mengajak kita lagi membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1. Luar biasa saudara sekalian. Ayat yang ke-11 dan 14, ayat 14 pasal 1. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Saudara boleh jumlahkan. Tadi mereka yang mengundurkan diri yang lebih dari 12 orang, kemudian sesudah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, dan sesudah dia naik ke surga, mereka berkumpul menantikan pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Jadi kabar baiknya di situ saudara sekalian. Mungkin saudara sudah mundur atau sudah melakukan satu kesalahan. Pesan saya hari ini ialah cepat balik lagi kepada Tuhan. Ikutlah teladan siapa? Petrus. Menurut saya sih beda-beda tipis dia dengan Yudas. Yudas itu menjual Yesus atau mengkhianati Yesus. Tetapi Petrus apa? Menyangkal Yesus. Yesus yang sudah kasih dia makan selama 3,5 tahun. Kasih dia segala sesuatu. Hidup dengan Yesus, berjalan kemana-mana dengan Yesus. Sudah bisa hitung aja. Dan kemudian dia bilang, aku tidak kenal dia. Dalam bagian dari terjemahan Alkitab yang lain dikatakan, dia bersumpah, aku tidak kenal orang itu, katanya. Dan saudara sekalian, tetapi kabar baiknya ialah Petrus kemudian tidak pernah menjauhkan dari persekutuan para murid, dan kemudian waktu Danau Galilea juga dia bersama dengan apa? 7 orang murid yang lain. Itu sebabnya dia bisa dipulihkan dengan baik dan kemudian menjadi hamba Tuhan luar biasa sampai dia mati disalibkan di Bukit Vatikan dengan kepala ke bawah. Dia katakan, aku tidak layak disalibkan seperti Tuanku. Ini yang luar biasa. Jadi para murid di sini yang tadi meninggalkan Yesus karena tidak tahan mendengarkan perkataan Yesus, maka kemudian mereka apa? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sesudah masa itu kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit antara orang mati, naik ke surga, maka kemudian
mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan adik-adik Yesus secara manusiawi yang dulu menolak dia waktu dia ke Nazaret, sekarang mereka ikut Yesus, ikut menantikan pencurahan Roh Kudus. Ini yang luar biasa. Mari kita ingat lagi, kalau kita sudah menyimpang, sudah gagal, tolong saudara sekalian, cepat kembali untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kita semua pernah gagal kan? Jadi jangan mengabaikan kemungkinan gagal. Tetapi kabar baiknya adalah cepat balik seperti anak yang hilang. Jangan tunggu kita terlempar ke kandang babi, baru kemudian kita sadar dan kembali kepada Bapa yang di surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah namamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya bila ada di antara jemaat oleh karena masalah tertentu, atau saudara pemirsa kami ini Tuhan, yang karena masalah tertentu sudah tidak mau ke gereja lagi, panggil mereka sekarang melalui firman Tuhan ini untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh sampai akhir perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.